warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang jaringan epitelium. Jaringan epitelium itu adalah jaringan yang melindungi bagian luar tubuh dan melapisi rongga-rongga di dalam tubuh. Jaringan epitelium tersusun dari lapisan luarnya disebut epidermis. Jaringan epitelium yang membatasi organ dalam disebut endotelium, dan jaringan yang membatasi rongga disebut mesolidium. Jaringan epitelium ini melekat pada suatu membran dasar atau membran basal yang terbentuk dari jaringan ikat. Membran dasar ini banyak mengandung serat kolagen. Membran dasar ini berfungsi sebagai penyokong dari jaringan epitel. Ciri-ciri jaringan epitelium yang pertama adalah sel-selnya tersusun rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Yang kedua yaitu jaringan epitelium tidak mengandung pembuluh darah, tetapi mengandung ujung saraf. Yang ketiga, jaringan epitelium ini memiliki regenerasi yang cukup tinggi. Selanjutnya, pengklasifikasian jaringan epitelium berdasarkan lapisannya dan strukturnya akan dijelaskan oleh Mareta Suci. Menjelaskan tentang epitel pipis lapis. Epitel pipis lapis ini terdiri dari selapis sel yang berbentuk pipi. Epitel tipe ini berbentuk tipis dan bersifat permeabel atau dapat ditembus untuk dilalui molekul atau ion secara difusi. Epitel pipis lapis ini terdapat pada alveolus dan dinding pembuluh. Dan fungsi dari epitel pipis lapis ini adalah sebagai transport aktif secara pitositosis. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis ini terdiri dari selapis sel yang berbentuk kubus. Epitel kubus lapis ini terdapat pada kelenjar ludah dan kelenjar keringat. Epitel kubus lapis ini berfungsi sebagai sekresi dan juga pelindung. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang epitel batang selapis. Epitel batang selapis ini terdiri dari selapis sel yang berbentuk memanjang. Epitel batang selapis ini terdapat pada saluran pencernaan seperti lambung dan usus. Fungsi dari epitel batang selapis ini adalah salah satunya sebagai sekresi dan proteksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka Tulus. Yang selanjutnya adalah epitelium batang berlapis semu. Jenis tinggi epitelium ini sangat bervariasi. Semua sel melekat pada membran dasar, hanya sel tinggi yang mencapai permukaan apikal epitelium. Nukleus sel terdapat pada ketinggian yang berbeda, sehingga tampak seolah-olah epitelium tersebut berlapis. Sel ini terdapat misalnya pada bagian dalam saluran pernafasan dan berfungsi mengeluarkan debu yang berperangkap pada lendir dari paru-paru. Yang selanjutnya adalah epitelium berlapis. Epitelium berlapis tersusun atas 2 atau lebih sel. Sel-sel tersebut beregenerasi di lapisan bawah. Artinya sel bagian bawah membelah dan terdorong ke atas untuk menggantikan sel di bagian atasnya yang lebih tua. Umur dari jaringan epitelium berlapis lebih lama daripada epitelium selapis. Fungsi utama epitelium berlapis adalah sebagai pelindung. Ada berbagai epitelium berlapis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, epitelium pipis berlapis. Epitelium pipis berlapis terdiri dari banyak lapisan sel, dan sel di permukaannya berbentuk pipis. Sel-sel di lapisan yang lebih dalam berbentuk kubus atau batang. Jaringan epitelium ini paling tebal dan paling sesuai untuk fungsi perlindungan. Tipe ini membentuk epidermis kulit, bagian dalam mulut, esofagus, dan vagina. Yang kedua adalah epitelium kubus dan batang berlapis. Epitelium kubus dan batang berlapis jarang terdapat pada tubuh. Epitelium jenis ini hanya ada di saluran besar dari beberapa kelenjar, yaitu kelenjar susu, kelenjar ludah, dan pangkal esofagus, dan berperan dalam sekresi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Puji Utami. Epitel transisi adalah jaringan epitel yang lapisannya dapat berubah-ubah. Epitel ini bersifat impermeabel yang tidak dapat ditembus sehingga urin tidak menembus dinding kantong kemih. Epitel ini terdapat pada organ urinari, misalnya ureter dan bagian dalam ginjal. Selanjutnya, epitelium kelenjar. Epitelium kelenjar adalah epitel yang terdapat pada kelenjar. Ada dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Kelenjar endokrin berhubungan dengan kapiler darah, sehingga hasil sekresi kelenjar ini masuk ke pembuluh darah dan mengalir bersama aliran darah. Hasil sekresi kelenjar eksokrin langsung menuju permukaan epitelium. Dan presentasi dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.